Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkat dalam. Hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Supaya kita pantas mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, dalam bacaan hari ini terdapat frasa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Pada dasarnya frase ini untuk mengurangi atau mencegah aksi balas dendam pribadi yang seringkali tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kedua organ tubuh yang disebutkan, terutama mata, adalah organ yang sensitif, sehingga kita bisa membayangkan kalau mata kita hilang atau rusak, tentu sangat terasa kerugiannya bagi kita. Hal itu tentu mendorong orang untuk membalas dendam jauh lebih daripada yang dia rasakan. Frasa mata ganti mata dan gigi ganti gigi juga untuk menyamarkan hukum waktu itu, agar sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, menurut ajaran ini, keadilan adalah saat hukum sesuai dengan pelanggarannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak membalas perlakuan kurang baik yang mereka terima. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Bukan berarti tidak melawan segala macam kejahatan sama sekali. Yang ingin Tuhan Yesus tekankan adalah saat kita dirugikan atau dilukai orang, pelanggaran mereka tidak memberi kita izin otomatis untuk membalasnya. Saat anak Tuhan menjadi korban dosa, tidak ada hak khusus untuk membalas dengan tangan kita sendiri. Tuhan Yesus tidak sedang menyepelekan kejahatan. Tuhan Yesus juga tidak sedang merekomendasikan untuk acuh tak acuh terhadap suatu kejahatan, ataupun pasrah dengan perilaku buruk orang lain terhadap diri kita. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Menampar pipi kanan adalah
salah satu perilaku penghinaan yang serius. Tindakan tersebut sama saja merendahkan martabat seseorang. Tetapi dengan memberikan juga pipi kirimu, berarti kita harus atau tidak diperkenankan untuk membalasnya. Kita tidak boleh terpancing dengan tantangan dia. Dan jangan kamu menjadi seperti dia. Tamparan pipi kiri tidak serius dibandingkan pipi kanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gambaran yang diberikan Tuhan Yesus membawa kita untuk senantiasa mengasihi orang lain. Dia tidak membatasi pemberian yang ingin kita berikan. Dia juga tidak membatasi kondisi penerimanya. Sebagai murid Yesus, kita harus siap memberi kepada siapapun yang meminta. Tuhan Yesus mengajarkan untuk jangan membalas. Hal ini mengingatkan bahwa kita memiliki ajaran ilahi, yaitu ajaran kasih. Membalas hanya akan melipat gandakan kejahatan. Menghukum memungkinkan bisa membereskan kejahatan, tetapi sifatnya hanya sementara. Mengampuni bahkan mengasihi musuh kita adalah kehendak Tuhan yang sangat baik untuk kita. Karena hanya kasihlah yang mampu mengobati luka hati, mampu mengubah orang lain, dan mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ajaran Yesus untuk jangan membalas menantang kita untuk berintrospeksi diri. Hal apa yang sebenarnya paling berharga untuk kita? Apakah kita sudah melaksanakan ajaran Tuhan, membangun kerajaan Allah di dalam hati kita? Semoga perenungan hari ini membawa kita ke arah yang lebih baik, membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kasih Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.